Tapi emang topik perselingkuhan kalau di Islam itu ada spesifiknya nggak kayak misalnya kan soalnya ada dua nih selingkuh sama poligami. Kalau selingkuh itu kan menyeleweng, dia udah komitmen tapi dia berzina gitu. Tapi kayak tipis menurut gua gitu loh. Saking parahnya, saking tipis dan parahnya di Islam tuh ada kawin kontrak namanya. Ada orang-orang yang pengennya syar'i, yang pengennya agamis, tapi pengennya juga syahwat. Nafsu, akhirnya pergilah dia ke puncak misalnya, dia ketemulah sama misalnya orang yang menyediakan jasa itu gitu kan ya, lalu terus kemudian dia di situ kawin ceritanya, jadi nikah, cuma dikontrak, ya udah cuma untuk 3 bulan ya, cuma untuk 3 hari ya, jadi seolah-olah benar tapi sebenarnya salah besar. Artinya sebenarnya menurutku ya, katanya pelacuran itu bisnis yang paling tua ya, Iya, benar. dalam sejarah ya, katanya ya. Berarti selain pelacuran ada juga bisnis yang lain yang sama tuanya kayaknya. Mucikari gitu kan ya. Oh iya benar. Satu kesatuan gitu. Iya, artinya ketika dikatakan bisnis yang paling tua, kenapa? Karena itu dari zaman dulu ada, dan di agama apapun ataupun di dalam tradisi apapun itu tetap ada sih. Termasuk di agama banyak memanfaatkan itu. Terus kalau kawin kontrak itu tertera di apanya? Kawin kontrak itu budaya. Pas dulu budaya. Tapi seolah-olah diislamisasi. Dulu sebelum nikah Islam, siri itu bukan? Bukan, beda. Nikah siri itu nikah diam-diam. Kalau nikah ini namanya nikah ini nikah mu'tah. Nah, jadi nikah mu'tah ini dulu ada di dalam aturan sebelum datang Islam, setelah ada Islam dihapuskan, nggak boleh. Sebenarnya itu kan akal-akalan ini kan. Kalau di kita kan banyak yang orang-orang Arab gitu tuh pada ke puncak, nyari cewek-cewek puncak, terus dikawin kontrakin biar seolah halal karena ada ijab kabul kan. Jadi ketika dihantam tuh udah kan ijab kabul, udah jadi istri halal dong. Padahal kan di situ kan ada reason yang tidak sesuai kaidah-kaidah pernikahan, kayak tadi ada deadline-nya. Ini 3 bulan ya. Jadi sebenarnya tetap haram kan. Namanya nikah mut'ah, bukan mu'tah. Mu'tah mah perang. Nikah mut'ah namanya. Ini nikah kontrak namanya, kawin kontrak. Beda lagi sama siri jadi. Siri itu jadi kayak gini. Dengan kondisi dia sudah punya istri utama. Terus dia pergi jauh kontrak sama istri baru. Ataupun dia belum punya istri. Iya, belum punya istri juga banyak. Sebenarnya ini loh, sebenarnya ani-ani syariah nih. Ani-ani ani-ani syariah kan? Iya benar, ani-ani syariah. Jadi berbalut ada ijab kabulnya biar seolah halal. Iya, padahal nggak ada istilah ani-ani syariah kan, nggak ada kan. Cuma orang kenalnya karena banyak loh yang kemarin bahas. Jadi ada kemarin bahas, dia bilang bahwasanya ani-ani itu juga ada katalognya katanya. Aku pernah lihat. Memang ada. Udah kayak buku menu. Terus ada yang kerudungan, karena memenuhi berbagai macam imajinasi gitu. LC sekarang banyak yang kerudungan. Jadi kata orang kerudungan belum tentu dia juga ternyata baik gitu maksudnya. Aku jadi ngeri juga gitu maksudnya. Benar. Setuju nggak setuju? Orang yang paling sering ngumbar-ngumbar masalah keluarganya biasanya dia sumber masalahnya. Setuju sih. Gue agree. Gue disagree sih gue. Kok bisa? Karena nggak selalu juga. Ketika dia udah bener-bener jadi korban dan dia butuh ngumbar. Menurut gua korban. Iya, itu juga. Enggak, itu kuncinya dia sering mengumbar-ngumbar masalah. Sering. Oh ada seringnya. Sering ngumbar-ngumbar. Oke, kalau sering ngumbar-ngumbar ya. Kalau sering ngumbar-ngumbar iya, Re. Kalau sering ya. Tau gak? Iya juga. Iya, ada sering ngumbar-ngumbar. Bener. Bukan sumber. Iya. Part of the problem menurut gua. Tapi bukan sumber masalah. Tau gak ya? Gua salah satu kenapa gua minta ngundang Kelvin kesini adalah karena menurutku Kelvin tuh bukan cuma bikin konten lucu menurutku. Tapi dia punya cara pikir bagus yang perlu dibagikan pada semua orang. Iya. Contoh ya salah satunya, yang menurutku materi lu yang sangat bagus sekali ketika lu bahas tentang musibah kalau ada yang lu meranin anak kita ini nih hamil gitu kan ya. Kalau milenial reaksinya yang apa? gua sama bini gua ya. Iya betul. Reaksinya gimana? Terus kalau Gen Z reaksi gimana? Menurutku gila bagus banget. Itu kan bahas tentang exposure kan ya. Betul. Tentang oversharing kan ya. Betul. Nah itu keren banget. Lu coba cek deh ketika dia bahas itu. Maksudku gini, menurutku zaman sekarang ya, there is no something good in oversharing. There is no something good. Nggak ada yang bagus dari There is oversharing. nothing good in oversharing. Kenapa? Karena oversharing sekarang tuh gak tahu gue ya kenapa oversharing udah jadi kayak mata uang ya menurut gue ya. Justru jadi naik lagi kan exposure-nya kan, engagement-nya naik lagi gitu. Dan polanya semuanya begitu kan. Iya. Akhirnya yang lu bahas akhirnya pelakor, korban, akhirnya jadi pelakor.
Yang mana tuh? Yang lu pernah bahas korban terus jadi pelakor karena karena polanya sama. Ketika dia ngelihat bahwasannya korban tuh bisa punya exposure, lama-lama nanti dia juga akan ketagihan. Oh iya betul. Itu maksud nothing good in oversharing. Betul. Gitu menurutku. Jadi ada pepatah bagus dari orang-orang ahli ilmu. Dia bilang begini, rahasia itu adalah seperti penjahat yang dikurung. Selama kamu kurung, begitu kamu keluarin dia akan buat kerusakan di mana-mana. Jadi jangan pernah ngeluarin penjahat, karena rahasia itu kayak penjahat. Jadi tetap dikurung, jangan di sharing keluar, apalagi di sosial media, bener-bener kacau tuh. Nah itu makanya aku senang dengan beberapa konten-kontennya itu karena tadi bahas tentang oversharing juga. Banyak ibrohnya. Iya betul. Gimana kok Calvin? Apa? Buat tentang oversharing, ini. Menurut gue ketika orang sering kalau misalkan yang tadi sharing doang misalkan kayak lu korban pelecehan gitu kan lu harus pick up. Itu beda lagi. Beda lagi. Ini kalau sering gini, menurut gue kan lumayan peka ya. Misalnya gue kayak kadang ketemu orang pertama kali, first impression gue tuh suka bener gini nih orang misalkan gak sefrekuensi sama gue atau ini tulus atau enggak gitu. Ini tulus atau enggak, fake atau enggak. Menurut gue orang-orang yang seperti itu kan udah pasti larinya ke arah caper. Caper. Karena caper adalah Uang, betul. Gue ada hal yang gue selama jadi content creator tuh gue jadi rubah cara berperilaku gue. Salah satunya adalah doxing. Ketika dulu, puji Tuhan sih sekarang ya gue udah hampir zero haters sih, nggak ada yang. Karena kan gue komedi ya, jadi kan pada ketawa gitu ya. Jadi lu punya sih haters, cuma lu nggak tahu aja. Cuma nggak tahu, mungkin nggak speak up ya. Dulu kan lumayan banyak karena gue baru awal mulai. Oke. Aduh gue ngomong apa jadi lupa. Doxing. Ketika dulu tuh gue ada satu komen aja tuh yang irritated hati gue gitu, gue tuh bisa langsung post di story kayak lihat nih cara nih orang ngomong, goblok sekali kan. Ini parah banget nih orang gini-gini. Outcome-nya adalah yang gue harapkan adalah Instagram dia hilang. Dia diserang sama followers gue, iya dong, biar dia mampus masuk neraka segala macam gitu. Pasti gue pengen dia hancur gitu kan ketika gue doxing. Tapi setelah gue melakukan itu, nggak ada damai sejahtera di hati gue. Asik. Itu yang paling penting. Karena gue merasa lu kalau punya followers banyak, berarti kan lu dikasih Tuhan tanggung jawab yang besar untuk menggunakan platform lu sebaik-baiknya gitu. Ketika lu gunakan platform lu untuk ngancurin hidup orang, buat apa? Maksudnya apa keuntungan lu? Iya, ketika lu udah punya followers banyak, artinya tuh tanggung jawab lu lebih besar dan lu harus lebih wise enough untuk mempergunakan power yang lu punya. Makanya semenjak itu gue melihat Instagram tuh orang hilang, di anjing-anjingin sama orang gini-gini, gue jadi gue gak mau lagi gitu. Itu tapi sekarang udah nggak ada ini lagi kan, lu nggak ada haters kan? Yang speak up nggak ada, ngomong ada. Di komen sih bersih. Gue punya banyak kalau lu mau bagi. Iya, kita lagi banyak kan berdua. Kita lagi banyak. Jangan, gue pulang. Cuma Tapi Instagramnya beneran hilang waktu kamu posting? Hilang. Wow, keren banget ya. ya. Gue pernah gitu. Di report kan rame-rame sama orang kan. Oh caranya gitu. Dan yang gue doxing pun orang-orang yang ngomongnya udah kelewatan aja gitu. Ngomong kasar yang bener-bener udah ini gue doxing gitu. Tapi ya gitulah, nggak ada hal baik lah yang bisa diambil dari situ. Benar. Intinya adalah bijak dalam bersosmed. Tapi masalahnya itu sekarang udah jadi culture. Bener. Aku salah gak sih ya? Aku tuh kadang-kadang suka mencari hiburan lewat kolom komentar aku. Ya gak salah sih. Lucu-lucu banget sih. Lucu-lucu komen-komennya. Lucu-lucu banget. Tapi kita perlu kasih tahu ya, ini tidak berkaitan dengan kriminal ya. Kalau sudah kriminal lu harus speak up. Harus. Nah, contoh ya, KDRT. Lu harus speak up, jangan malu. Misalnya contoh lagi misalnya kayak pelecehan seksual, lu harus speak up. Terus apalagi misalnya kayak misalnya apapun lah yang berkaitan dengan kriminal ya. Kalau ini bukan berkaitan dengan kriminal, kalau kriminal harus speak up langsung. Berarti ini tuh karena keywordnya paling sering ngumbar-ngumbar tuh kayak gini. Orang tua gue pelit banget, gue kasih duit gitu. Dan besoknya apalagi, masa gue minta mobil gak dikasih, suami gue apa yang gitu kan. Iya, itu ngeselin sih. Berarti dialah masalahnya. Even ngumbar ke tetangga ya. Ya apalagi. Tetangga tuh paling cepat. Kayak temen arisan gitu. Tukang sayur, yang cepet tukang sayur. Arisan lebih cepat. Ngumpul di tukang sayur tuh cepet tuh. Atau lambe turah lu tag.